A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Surat Al-A'raf ayat 36 ayat 37. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulum minkum. Ayat 35. Ya bani adama, wahai anak-anak Adam, yakni manusia. Imma ya'tiyannakum, jika benar-benar telah datang kepada kalian siapa rusulun, utusan-utusan Allah, minkum, dari kalian, yaqussuna, yang membacakan mereka, alaikum, kepada kalian, ayati, akan ayat-ayatku. Para rasul sudah diutus oleh Allah, utusan-utusan Allah sudah diutus oleh Allah, dan mereka tugasnya tabligh, menyampaikan ayat-ayat Allah. Bagaimana ketika para rasul sudah menyampaikan ayat-ayat Allah, baik itu Al-Quran atau selainnya? Famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Faman, maka siapa orang, ittaqa, yang benar-benar menjaga diri orang tersebut, asyirka, dari kemusyrikan. Dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memusyrikan kepada Allah. Kemudian wa aslaha, dan memperbaiki orang tersebut, amalahu, akan amalnya, diperbaiki kelakuannya, diperbaiki hatinya, diperbaiki amal perbuatannya. Bagaimana keuntungan orang tersebut? Orang yang ketika datang ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh para rasul, lalu dia betul-betul iman kepada Allah, dan dia betul-betul memperbaiki amalnya. Fala khaufun, maka tidak bahwa rasa takut, alaihim, adalah tetap kepada mereka, walahum, dan tidak bahwa mereka, yahzanuna, adalah sedih mereka, fil akhirati, di akhirat. Orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah di dunianya, menjauhi kemusyrikan, betul-betul mentauhidkan Allah, dan dia betul-betul beramal soleh, meninggalkan maksiat, ya, melakukan ketaatan. Apa keuntungannya? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nanti di akhiratnya mereka tidak akan berjumpa dengan rasa takut. Moal aya rasa keung teh. Jelema nu nyaan takwa ka Allah, benar-benar ngalaksanakeun amal soleh, di akhiratna moal panggih jeung rasa sieun. Walahum yahzanun, dan tidak mereka sedih. Ya, itu lamun urang hayang teu panggih jeung rasa sieun ke di akhirat, jeung teu panggih jeung rasa sedih ke di akhirat, nyaeta di dunyana kudu kumaha? Kudu takwa ka Gusti Allah. Jelema-jelema nu takwa ka Allah, moal panggih jeung ka sieun, moal panggih jeung ka keung, moal panggih jeung ka sedih engke dina poe kiamatna, di akhiratna. Kenapa? Karena telah datang kabar gembira dari Allah untuk mereka.
Walladzina kadzdzabu biayatina, bahwa orang-orang yang mendustakan kepada ayat-ayat kami Allah, yakni Al-Qur'an. Orang yang enggak percaya sama mendustakan, menuduh dusta kepada Al-Qur'an. Wastakbaru anna, dan mereka sombong atas itu ayat, tidak mau beriman, tidak percaya kepada ayat Allah. Bagaimana nasibnya nanti di akhirat? Orang-orang yang mendustakan kepada ayat Allah di dunia, dia tidak beriman kepada ayat-ayat Allah di dunia, maka nasib mereka ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nanti di akhiratnya orang yang mendustakan kepada ayat-ayat Allah, tidak membenarkan kepada ayat-ayat Allah, tidak mempercayai kepada kebenaran ayat-ayat Allah, dan mereka sombong, tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah, maka merekalah penghuni neraka. Jadi akhirat teh bakal diasupkeun kana neraka, naudzubillah min. Jadi penghuni urang sing syukur ke Allah ya, alhamdulillah, masya Allah, terima kasih kita kepada Allah dijadikan orang yang percaya kepada kebenaran ayat-ayat. Ya wajib kita syukur. Kenapa? Karena ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat berharga, yaitu iman, percaya akan kebenaran ayat-ayat Allah. Banyak orang yang gak percaya sama ayat-ayat Allah, mereka mendustakan, tidak beriman. Alhamdulillah kita termasuk orang yang beriman, yakin akan kebenaran ayat Allah, yaitu Al-Quran. Hum fiha khalidun. Bagaimana di nerakanya orang-orang yang matinya gak bawa iman, matinya tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, bahkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah, menuduh bohong bahwa ayat-ayat Allah ini bohong, menuduh bohong kepada ayat-ayat Allah. Mereka di akhiratnya hum fiha khalidun, bahwa mereka di nerakanya khalidun adalah orang-orang yang kekal langgeng di neraka Allah, di mana jelma maut temawa iman. Dan inilah yang ditakuti oleh para kekasih Allah. Para kekasih Allah itu takut. Apa yang ditakuti? Takut mati nggak bawa. Nah itu yang ditakuti ya. Maka kita pun ikuti akhlak para kekasih Allah. Para kekasih Allah mereka mengkhawatirkan, merasa takut kalau matinya tidak membawa iman. Maka bagaimana caranya supaya kita mati dalam keadaan iman? Di antaranya Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan di dalam kitab Nasaihud Diniyah ya, bagaimana caranya supaya kita mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam ya. Mati dalam keadaan Islam, membawa iman, membawa Islam. Ayyakhtaral mauta alal Islam. Yang pertama, agar kita mati dalam keadaan Islam, mentauhidkan kepada Allah dalam keadaan iman. Yang pertama, hendaknya memilih akan kematian di dalam memeluk agama Islam. Pilih itu, satu, pilih bahwa kita akan memeluk agama Islam sampai mati ya. Kita memeluk agama Islam sampai, nah itu yang pertama, ayyakhtaral mauta alal Islam ya, memilih kematian di dalam agama Islam sampai mati. Wa yuhibbahu, dan mencintai akan kematian di dalam agama Islam. Wa yatamannahu, dan mengharap-harap akan kematian dalam agama Islam. Wa ya'zama alaihi, dan berniat kuat akan mati dalam keadaan Islam. Harus seperti itu hati kita itu, agar kita mati dalam keadaan agama
Islam. Karena kita belum ada jaminan. Saha nu ngajamin orang rek maut mawa iman mau Islam. Can aya. Nah, tapi ada jalan solusi agar kita mati dalam keadaan Islam. Yang pertama, memilih kematian dalam keadaan agama Islam. Yang kedua, mencintai kematian dalam keadaan Islam. Yang ketiga, mengharapkan kematian dalam keadaan Islam. Yang keempat, berniat kuat ingin mati dalam keadaan agama Islam. Itu harus seperti itu. Hati kita seperti itu. Harus cinta kepada agama Islam. Ya. Yang kelima, wa yakrohal maut ala ghairim adyan. Dia membenci akan kematian pada selain agama Islam. Apapun resikonya, penting Islam jangan lepas dari agama, dari hati kita. Ya, apapun resikonya, tetap iman Islam jangan sampai lepas dari hati kita. Keenam, wala yazala da'iyan mutadarrian wasailan ilallah sailan minallah ayyatawaffahu musliman. Yang keenam, agar kita nih cara jalan agar kita mati dalam keadaan Islam, mati membawa agama Islam, jangan berhenti, tidak berhenti berdoa kepada Allah, merendahkan hati kepada Allah, memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Nah itu ngadoa, tong lepas tina ngadoa supaya orang maut dina kayaan Islam, ngadoa. Allah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il. Nah, itu jangan lepas, jangan lupa ya, jangan lupa ya. Doa itu jangan lupa kita memohon kepada Allah agar wafat dalam keadaan Islam. Wa bidzalika wasafallahu anbiya wassalihin min ibadi. Dengan itu semua, dengan itu memilih mati dalam keadaan Islam, mencintai mati kepada dalam keadaan Islam, mengharapkan mati dalam keadaan Islam, berniat kuat mati akan dalam agama Islam, dan membenci kematian pada selain agama Islam. Dan yang keenam, tidak henti-hentinya memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan agama Islam. Wasafallahu anbiya'ahu, Allah telah menyifati para nabi, wassalihina, dan orang-orang saleh, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Para nabi, para salihin, mereka itu seperti itu. Saking takutnya mati dalam keadaan selain agama Islam, mereka berdoa kepada Allah. Tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah. Faqala mukhbiran an Yusuf bin Yaqub alaihi salam. Allah menceritakan mengenai Nabi Allah Yusuf bin Yaqub alaihis. Ini Nabi Yusuf, Nabi, Rasul, tapi tetap beliau berdoa kepada Allah supaya wafat dalam keadaan Ini Nabi, Rasul yang pasti wafatnya dalam keadaan Islam, pasti. Sudah dijamin. Nabi Rasul ini sudah dijamin matinya, meninggalnya husnul khatimah. Tapi beliau tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Kitu juga kitu deui urang. Komo urang atuh. Nu can aya jaminan. Komo nu can aya jaminan maut dina kayaan Islam. Nutos aya jaminan wae para rasul, para nabi masih keneh hariwang. Hariwang naon? Maut dina kayaan Islam.